Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam materi praktikum berikutnya yang dimana hari ini kita akan membahas kaitannya pemeriksaan pelvis atau pemeriksaan panggul pada masa kehamilan. Nanti akan disampaikan kaitannya materi pemeriksaan panggul luar dan pemeriksaan panggul dalam. Baiklah, untuk sesi yang saat ini saya akan coba menjelaskan kaitannya pemeriksaan panggul dalam. Nah, untuk pemeriksaan panggul dalam ini posisinya tentunya berbeda dengan ketika kita melakukan pemeriksaan panggul luar, di mana ketika pemeriksaan panggul luar kita memposisikan pasien dalam kondisi berdiri karena memang yang diukur adalah bagian-bagian panggul yang memungkinkan dapat kita raba. Sementara untuk pemeriksaan panggul dalam, posisi pasien kita posisikan litotomi atau berbaring di tempat tidur seperti posisi akan melahirkan, karena teknis pemeriksaannya seperti kita akan melakukan vaginal closure atau pemeriksaan dalam pada organ kemaluan ibu atau organ reproduksi interna ibu, dan kita menggunakan alat-alat yang steril. Nah, untuk sesi ini saya akan langsung menjelaskan menggunakan kantong pelvisnya, sehingga harapannya mahasiswa sekalian memiliki gambaran apa saja pemeriksaan yang dilakukan ketika kehamilan untuk pemeriksaan panggul dalam. Baiklah, untuk sesi ini kita langsung saja. Yang pertama, tadi kita sudah untuk persiapan tempat, persiapan pasien, lalu persiapan petugas, persiapan lingkungan. Selanjutnya seolah-olah pasien sudah berbaring di tempat tidur, begitu ya, dengan posisi litotomi. Lalu kita sudah melakukan persiapan untuk pemeriksaan panggul dalam, seperti melakukan foto hygiene terlebih dahulu, menyiapkan peralatannya. Nah, untuk prosedur untuk pemeriksaan panggul dalam ini, kita akan mulai dari bagaimana kita memposisikan pasien dan bagaimana kita memposisikan petugas. Jadi yang pertama, setelah pasien sudah berbaring secara litotomi, kita juga sudah menggunakan APD yang lengkap. Kita mulai untuk pemeriksaan panggul dalamnya, seperti kita akan melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal closure pada ibu yang akan melahirkan. Ya, pertama-tama kita pastikan tangan kiri kita untuk membuka labia mayora dan minora untuk memastikan bahwa kita sudah menemukan di mana introitus vagina. Selanjutnya, tangan kanan kita masuk secara perlahan ke dalam organ genitalia ibu, dan ibu diminta untuk menarik nafas. Ya, nafas panjang ibu pelan-pelan kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tangan kita berada di dalam organ genitalia ibu, tangan kiri kita yang tadinya membuka labia mayora dan minora, karena ini posisinya ibunya hamil, pindah ke fundus ibu untuk melakukan fiksasi, sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan dalamnya. Nah, setelah tangan kita berada di dalam organ genitalia interna ibu, di sini yang kita lakukan di awal adalah melakukan perabaan. Apakah kedua jari kita ini menyentuh promontorium? Kenapa? Karena ketika promontorium teraba, promontorium itu ada di bagian atas. Ketika ini teraba, artinya panggulnya praktis sudah bisa kita kategorikan panggul sempit. Nah, ketika promontorium tidak teraba, berarti panggulnya masih bisa untuk atau memungkinkan untuk melakukan proses persalinan secara pervaginam selama TBJ-nya, selanjutnya anatomi fisiologi panggul yang lain masih dalam kategori normal. Setelah ini kita lanjutkan untuk meraba yang ada di osis pubis kanan dan pubis kiri atau di tulang kemaluan. Di sini kita untuk meraba apa? Untuk menilai sudut arkus pubisnya. Ketika sudut arkus pubisnya ini normal, dia akan berada di posisi sudut yang ideal, yaitu 90 derajat. Nah, setelah kita meraba osis pubis kanan dan osis pubis kiri, kita lanjut meraba linea innominata yang kiri sejauh mungkin dengan jari-jari ventral dan palmar kita, begitu juga dengan yang kanan. Jadi ini adalah linea innominata. Ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan perabaan linea innominata, dari ujung linea innominata ini kita turun ke bawah. Jadi ke bawah sini untuk menilai
sudut apakah ini rata atau sudutnya cekung ke dalam atau malah tidak rata, untuk memastikan bahwa rongga yang ada di sini itu memungkinkan untuk dilalui oleh presentasi dari janin ya. Selanjutnya, setelah dari linea innominata turun ke bawah, kita lanjutkan dari dinding samping panggul ini ke bawah sampai kita meraba adanya tonjolan. Begitu juga di linea innominata yang sebelahnya kita raba ke bagian bawah sampai teraba adanya tonjolan. Nah, apa tonjolan ini? Tonjolan segitiga ini yang disebut dengan spina ischiadica. Nah, tonjolan ini dari kedua sisi dekstra dan sinistra kita ukur untuk distansia interspinarum ya. Jadi kita akan melihat atau memprediksi seberapa jarak atau ukuran dari antara spina ischiadica kiri dan spina ischiadica kanan. Jadi ini hanya bisa dilakukan perabaan melalui pemeriksaan dalam. Setelah kita mengukur distansia interspinarum, dari tonjolan segitiga ini kita turunkan ke bawah, yaitu ke tuberositas ischiadicum, karena di bawah ini terdapat tuber ischiadicum ya, atau tulang duduk. Nah, setelah kita raba, kita juga bisa memperkirakan distansia intertuberosum ya. Selain untuk menilai longgar atau luasnya panggul, nah pemeriksaan ini juga akan bisa memastikan atau memberikan kita pertimbangan terhadap lahirnya nanti presentasi, karena presentasi itu bisa dua hal, yaitu dengan kepala ataupun dengan bokong. Nah, selesai kita sampai di memperkirakan distansia intertuberosum, kita sudah selesai untuk melakukan penilaian pelvis bagian dalam. Kita lanjutkan dengan penilaian serviks. Apa saja penilaian serviks? Kita bisa memastikan bagaimana porsionya, bagaimana rugai di dalam vaginanya, kondisi-kondisi seperti apa di organ genitalia feminina interna. Itu saja. Setelah itu berarti kita sudah bisa mengeluarkan tangan kita kembali dan memposisikan ibu atau merapikan ibu kembali. Ibu, ini pemeriksaannya sudah selesai. Kita bersihkan tangan kita bereskan segala peralatannya dan ibu bisa duduk kembali. Terima kasih untuk penjelasan pemeriksaan panggul dalam pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Sebelumnya kita sudah bahas ya kaitannya dengan pemeriksaan panggul dalam. Nah, selanjutnya materi kita akan membahas kaitannya dengan pemeriksaan panggul luar. Nah, untuk pemeriksaan panggul luar ini kita sebagai tindak lanjut atau bagian dari rangkaian ANC yang utuh ya, dari pengkajian data subjektif melalui anamnesis, lalu masuk ke pengkajian data objektif, pemeriksaan head to toe. Nah, salah satu dari pemeriksaan di fisik ibu hamil, kita akan melakukan pemeriksaan panggul luar. Alat yang kita butuhkan berupa jangka panggul seperti ini bentuknya, dan satu lagi yaitu pita metlin atau pita pengukur. Baiklah, sebelum kita menggunakan pasien atau korban langsung untuk melakukan pemeriksaan panggul luar, kita akan coba review menggunakan kantong panggulnya terlebih dahulu. Nah, apa saja yang akan kita ukur pada pemeriksaan panggul luar? Kita membutuhkan jangka panggul untuk pengukuran panggul luar, dan yang kita ukur pertama kali yaitu yang kita sebut dengan distansia spinarum. Apa itu distansia spinarum? Distansia spinarum adalah pengukuran jarak antara sias dekstra dan sias sinistra. Apa itu sias? Spina iliaca anterior superior. Jadi spina itu panggilan, iliaca ada di os ilium, anterior ada di bagian depan, dan superior ada di bagian atas. Nah, yang kita ukur seolah-olah nanti di depan pasien itu jangka panggul ini diletakkan di tonjolan ini, di sias ini ya. Jadi untuk mengukur sias kanan dengan sias kiri. Selanjutnya yang kedua, setelah selesai pengukuran distansia spinarum, kita akan melakukan pengukuran distansia cristarum. Distansia cristarum adalah jarak antara crista iliaca kanan dan kiri. Jadi dari sias ini kita tarik ke bagian tulang yang terlebar di atas ini yang kita sebut dengan crista iliaca. Nah, untuk distansia cristarum kita akan mengukur jarak antara crista iliaca dekstra dan crista iliaca
sinistra seperti ini. Jadi seolah-olah nanti dengan pasien itu seperti ini. Ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengukuran untuk distansial teris parum, kita akan mengukur yang kita sebut dengan bodolog. Bodolog itu adalah pengukuran di mana menghitung jarak antara pinggir atas sifisis pubis dengan prosesus spinosus vertebrae tunggal kelima yang ada di belakang, ya, jadi ada di tulang yang balik. Nah, seolah-olah jangka panggul ini kita letakkan di pinggir atas sifisis pubis dengan prosesus spinosus vertebrae tunggal kelima yang ada di belakang. Jaraknya kurang lebih 18 sampai 20 cm. Selanjutnya, untuk pengukuran panggul yang berikutnya yaitu pengukuran panggul distansia tuberosum. Nah, untuk distansia tuberosum ini kita menggunakan pantau panggul ini yang dimana pengukurannya untuk mengukur antara atau jarak antara tuber ischiadicum dextra dan sinistra, ya, kanan dan kiri. Nah, karena pengukuran panggul ini tidak memungkinkan dilakukan dengan posisi pasien berdiri, sehingga bisa diinputkan pada pemeriksaan panggul dalam. Nah, kurang lebih jaraknya sekitar 10,5 sampai 11 cm. Jadi biasanya kita hanya memprediksi dengan menggunakan kepala tangan kita dengan estimasi ini kurang lebih dari 8 cm, begitu ya. Dan yang terakhir, untuk pengukuran panggul luar, kita akan mengukur lingkar luar panggul yang kita gunakan metrin sebagai instrumennya. Yang diukur adalah jarak antara pinggir atas sifisis pubis, lalu kita melalui trochanter major, ya, jadi dari pinggir atas sifisis pubis ini nanti akan melewati bagian samping tubuh ibu, di mana metrin atau pita pengukur itu kita letakkan di antara sias dengan trochanter major bagian sisi ibu. Nanti setelah itu diukur ke belakang ke prosesus spinosus vertebrae tunggal kelima, kembali lagi ke bagian yang sepihak melalui sias dan trochanter major sebelah kiri, kembali lagi ke pinggir atas sifisis pubis. Jadi seolah-olah untuk pengukurannya di sini metrinnya diletakkan di pinggir atas sifisis pubis, lalu melalui pertengahan sias dengan trochanter major, melingkari tubuh ibu ke belakang melalui proses spinosus vertebrae tunggal kelima, lalu melalui bagian yang sepihak juga, yaitu pertengahan antara sias dengan trochanter major ibu sebelah kanan atau distal, dan kembali lagi ke pinggir atas sifisis pubis. Nah, untuk pengukuran panggul luar ini juga dapat menjadi pertimbangan kita untuk mengestimasi apakah kondisi panggul ibunya ketika akan melahirkan nanti panggulnya sempit atau luas. Itu saja review dari kami untuk pengukuran panggul luar dan panggul dalam. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran video kaitan dengan anatomi panggul. Semoga bermanfaat. Ya, baiklah, di sini nanti kita akan membutuhkan satu probandus untuk bisa kita ukur apa saja yang diukur pada pemeriksaan panggul luar. Tadi kita lanjut untuk melakukan pemeriksaannya. Silakan Ibu. Ya, permisi ya Ibu ya. Ini kita langsung saja untuk pembelajaran mahasiswa. Kita akan coba untuk mempraktikkan kaitannya pemeriksaan panggul luar pada ibu hamil. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian yang memang sudah ditentukan. Selanjutnya kami mohon bantuan dari kerjasamanya. Oke, baik, mahasiswa sekalian, kita akan mulai dari pengukuran yang pertama. Karena tadi saya sudah menyampaikan ketika pengukuran panggul dalam kita seolah-olah melakukan pemeriksaan dalam sehingga ibunya harus berbaring dengan posisi litotomi. Sementara untuk pemeriksaan panggul luar kita akan melakukan pemeriksaan dengan posisi ibunya berdiri seperti ini, jadi berhadapan-hadapan dengan kita. Nah, yang kita ukur yang pertama adalah pengukuran distansia spinarum. Apa itu distansia spinarum? Jadi kita akan mengukur tulang spina iliaca anterior superior. Jadi kalau di panggul itu ada di sini ya. Nah, untuk spina iliaca anterior superior kita cari dulu untuk lokasinya. Permisi Ibu, saya akan ukur untuk lokasi sias yang kita pisah dengan sias. Oke, setelah kita dapat untuk tulangnya kita ukur di sini ya Bu ya. Oke, lalu kita lihat
pengukurannya di jangka panggul di sini di angka 26 cm. Jadi untuk ukuran normalnya 23 sampai 26 cm. Itu untuk siak betina di data anterior superior. Selanjutnya dari siak ini kita tarik ke belakang, yaitu untuk mengukur krista iliaka yang bagian kanan dan kiri. Jadi dari siak kita tarik ke belakang cari tulang yang terluas, lalu kita ukur. Di sini di angka 27 cm, normalnya 26 sampai 29 cm. Untuk yang ketiga, kita akan mengukur border lock, yaitu dari pinggir atas ke bagian belakang ibu di pina atau di lumbalis kelima ya. Jadi di belakang di sini kita letakkan jangka panggulnya, dan di bawah atau di pinggir atas sintesis. Di sini 20 cm, jadi normalnya 18 sampai 20 cm. Itu untuk pengukuran yang ketiga. Selanjutnya kita punya satu pengukuran lagi, yaitu lingkar luar panggul. Di mana lingkar luar panggul ini kita menggunakan pita pengukur atau metode. Nah, untuk pengukuran ini kita mulai dari pinggir atas sintesis ibu, lalu melalui pertengahan antara sias dengan trochanter. Nah, untuk melihat posisi trochanter mayor baik itu kanan ataupun kiri, kita bisa meminta ibu untuk mengangkat kakinya sebentar. Ibu silakan, oke, cukup. Bisa turun kembali. Jadi di sini posisi siasnya, di sini lipatannya. Nah, di pertengahannya itu kita lalui untuk kita pengukurnya ke belakang ke lumbaris kelima. Kita lanjut untuk mengukur ke bagian sebelahnya, sama posisinya dari pertengahan antara sias dengan trochanter mayor sudah kanan. Selanjutnya kembali ke pinggir atas sintesis pubis. Di sini 101 cm. Nah, itu untuk lingkar luar panggul. Masih ada satu lagi pengukuran di mana kita akan mengukur distansia tuberosum. Nah, untuk distansia tuberosum antara jarak tuber ischiadicum kanan dan tuber ischiadicum kiri. Ini kurang lebih 10,5 sampai 11 cm. Pengukurannya bisa kita lakukan ketika ibunya posisi litotomi. Jadi kurang lebihnya biasanya kita memperkirakannya dengan kepalan tangan kita. Kalau kepalan tangan kita ini 4 jari kurang lebih 8 cm. Jadi kalau lebih, insya Allah untuk tuber ischiadicumnya itu cukup luas. Mungkin itu untuk penjelasan kaitannya dengan pengukuran panggul luar pada kali ini. Baiklah, karena kita sudah melewati sesi penjelasan materi, baik tadi materi pemeriksaan panggul dalam maupun panggul luar. Untuk selanjutnya, semua mahasiswa akan untuk bisa masuk ke forum masing-masing untuk melanjutkan sesi diskusi pembahasan melalui forum e-learning. Terima kasih untuk sudah hadirnya dalam pertemuan praktikum kali ini. Saya akhiri dengan kita Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.